Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menyimpan kisah tersendiri. Pelaku di sektor ini selalu diagungkan sebagai tumpuan ekonomi yang memiliki daya tahan terhadap berbagai gejolak dan krisis. Namun, potret heroisme pelaku UMKM kerap dibayangi oleh persoalan klasik, seperti akses pasar yang masih terbatas, daya saing, manajemen, dan yang paling sering disorot, urusan modal. Upaya pemerintah memberikan bantuan permodalan dengan bunga murah dirasa belum cukup menjangkau pelaku UMKM yang jumlahnya hingga puluhan juta. Terlebih, arus modal yang digulirkan pemerintah seringkali tidak tepat sasaran. Alhasil, peran pendampingan dibutuhkan untuk menjaga pelaku UMKM berjalan di rel bisnisnya sehingga mampu naik kelas. Ini dia Fokus Bisnis, kisah klasik UMKM. Dan langsung saja kita mau bahasnya bersama dengan Mas Anwar. Apa kabar, Mas? Kabar baik, Mbak. Kabar baik ya. Mas, ngomong-ngomong soal UMKM nih. UMKM tuh sering sekali disebut sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun juga seringkali masalah permodalan ini menjadi persoalan klasik bagi UMKM. Sebetulnya bagaimana sih, Mas, dari pemerintah sendiri untuk mengupayakan dari permodalan dan sejauh mana kemudian target-target yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk membantu UMKM? Ya, baik. UMKM ini emang dikenal tangguh ya. Krisis 98 itu salah satu sektor yang kuat menghadapi terjangan krisis itu UMKM. Sampai sekarang UMKM dipercaya menjadi tulang punggung karena sebagian besar ekonomi RI, PDB itu disumbangkan oleh UMKM. Pemerintah punya program, sedikitnya ada dua program ya, lewat penyaluran KUR, kredit usaha rakyat. Dan ada lagi dari BUMN itu namanya venture capital. Cuman venture capital di BUMN itu perlu proposal. Nah, yang menjadi idola bagi UMKM untuk permodalan itu memang KUR, kredit usaha rakyat. Ya, sejauh ini kan 2022 itu sudah disalurkan sekitar 365 triliun. Tahun ini digenjot lagi menjadi 450 triliun targetnya. Tapi memang berbagai persoalan yang disampaikan tadi masih jadi pekerjaan rumah pemerintah gitu loh. Gitu. Tadi target penyalurannya meningkat, otomatis kita lihat juga peningkatan dari UMKM ini setiap tahunnya juga selalu meningkat begitu kan ya, Mas ya. Nah, bagaimana kemudian, Mas, dari penyaluran tersebut di lapangannya sendiri seperti apa sih, Mas? Apakah kemudian penyaluran tersebut berjalan dengan baik dan tepat sasaran atau seperti apa yang temukan di lapangan dari bisnis Indonesia? Ya, memang persoalan itu ada ya. Dalam konteks tidak tepat sasaran itu banyak sekali terjadi. Memang pelaku UMKM ini kan bergulir ya, setiap tahun mereka bisa mengajukan KUR. Tapi pada praktiknya mereka uang atau kredit yang diajukan, kredit yang sudah cair itu sebenarnya tidak selalu digunakan untuk produksi atau usaha gitu, bisa digunakan yang lain. Usaha dari UMKM-nya ya, Mas. Nah, betul. Dalam temuan bisnis itu, dalam wawancara mereka untuk bayar pinjol. Jadi mereka ngambil uang KUR, tapi untuk tutup lubang. Dia ternyata udah minjem di pinjaman online dengan bunga selangit nggak tahu berapa itu. Terus pinjem KUR dengan harga atau bunga yang murah. Nah, dia dapat KUR untuk tutup lubang. Tapi nggak selesai di situ, dia masih harus ngasur KUR itu lagi gitu loh. Praktik-praktik itu memang jamak terjadi. Sering kali terjadi ya. Terus gimana, Mas? Karena kan setelah terlihat adanya kemudian tidak tepatnya sasaran ini juga berujung pada adanya kredit yang macet ini. Juga dari data yang bisnis kemukakan itu kan juga cukup signifikan ya nilainya ini. Nah, ini kemudian ada juga kebijakan adanya hapus buku. Sebenarnya seberapa urgensinya, Mas, penghapusan buku bagi UMKM ini guna mendorong juga stimulus bagi perjalanan UMKM tentunya? Ya, hapus buku itu wacana dari pemerintah. Untuk momentum sekarang itu ada keuntungan dan maksudnya plus minusnya ya. Plus positifnya, sekarang momentum pasca pandemi. Ketika pandemi banyak UMKM yang terganjal bisnisnya, terus
kredit usaha rakyatnya, nyicilnya susah segala macam, itu mungkin akan tepat jika dengan dilakukan hapus buku dengan skema yang tepat. Tapi di sisi lain, jika terjadi ada moral hazard, misalnya sebenarnya mereka ngucurin mencairkan kur, tapi digunakan untuk apa? Bukan untuk kegiatan produktif, misalnya untuk beli motor konsumtif atau yang lain. Untuk hapus buku ini perlu dilihat lebih lanjut. Apakah ini cocok nggak dihapus buku? Tapi pada dasarnya hapus buku itu akan memperbaiki kinerja daripada penyaluran kredit usaha rakyat bagi perbankan. Tapi akan lebih baik dilihat lebih jauh. Bagaimana itu? Ini kreditnya buat apa itu kok dihapus buku? Tapi kalau misalnya buat yang lain non UMKM, rasanya itu perlu ditinjau ulang itu. Oke, jadi secara tidak langsung dari lembaga penyalurannya juga akan melihat kriteria mana yang kemudian betul. cocok untuk dilakukan hapus buku. Lantas kemudian setelah dilakukan, seandainya nih setelah dilakukan hapus buku atau kemudian kita berbicara saat ini ya dengan penyaluran yang sudah dilakukan, itu bagaimana sih Mas pengawasan dari lembaga penyalurannya, khususnya terkait dengan kepastian atau ketepatan dari penyaluran tersebut? Ya, memang itu perlu disadari ya, bank-bank BUMN, salah satunya BRI juga menyadari bahwa penyaluran itu perlu ada edukasi untuk lebih luas, edukasi kepada masyarakat, penggunaan yang maksudnya yang bankable gitu kan. Jadi dari sebelumnya mereka belum bisa mengakses layanan perbankan, terus mendapat layanan perbankan, sementara BRI, dalam hal ini BRI ya, Bank Plat Merah ini punya kewajiban untuk menyalurkan lebih luas segala macam. Itu perlu edukasi itu terus berlanjut, nggak cuma sampai sekarang alokasi BRI meningkat, terus penyaluran lebih luas, tapi nggak sampai di situ. Penerima kredit kur itu dan UMKM itu perlu diberikan edukasi lebih lanjut gitu kan. Apalagi kan pemerintah itu tahun depan mempunyai target rasio penyaluran pembiayaan untuk UMKM itu 30%. Artinya setiap bank itu harus mempunyai rasio kredit untuk segmen UMKM itu mencapai 30%. Berbicara soal target itu tadi kan juga tidak hanya dimiliki oleh Bank Plat Merah sebagai mitra dari penyaluran ini kan Mas, dan juga ada juga yang dilakukan oleh baik pemerintah maupun melalui Bank Indonesia sendiri. Nah, apa sih Mas kemudian rencana-rencana yang kemudian dilakukan untuk mencapai target itu? Ya, banyak skema yang digagas ya, biar semakin menarik ya kur itu kan sekarang 6% ya bunganya. Itu sebenarnya lebih murah dibandingkan produk kredit yang lain yang mencapai mungkin lebih dari 10%. Ada wacana untuk menjadikan 0%. Artinya ketika UMKM itu mengajukan kredit itu suku bunga atau tanpa bunga 0% lah. Itu Kementerian Koperasi kalau nggak salah itu. Kementerian Koperasi itu juga mengajukan gagasan agar kredit itu tanpa agunan itu sampai 100 juta. Mungkin itu stimulus yang digencarkan oleh pemerintah ya, biar penyaluran penyaluran itu lebih menarik gitu. Tapi tentu saja harus diingat ya Mas ya, dengan adanya kemudahan insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah, tentu juga harus adanya tadi benar ya, yang kemudian dilakukan pengawasan terhadap atau pendampingan ya, yang dilakukan terhadap lembaga pendamping maupun dari yang lainnya kemudian untuk mendampingi dari berjalannya UMKM. Sebenarnya target-target yang dimiliki oleh pemerintah terhadap UMKM ini sendiri seperti apa sih Mas? Ya, target-target pemerintah UMKM itu sederhana sih. UMKM itu naik kelas. Jadi dari sisi bisnisnya dia meningkat, terus jadi produknya itu bisa diserap pasar, terus yang jelas produk-produk dan segala macam itu bisa berkembang lebih jauh gitu. Artinya nggak stuck di situ. Makanya sebenarnya semua pihak, nggak cuma pemerintah ya, pemerintah, bank, swasta itu juga berperan untuk meningkatkan UMKM dalam berbagai program lah.
Intinya untuk UMKM itu bisa naik kelas dari kapasitas bisnis itu. Dan tentunya juga pelaku UMKM sendiri ya harus memiliki kesadaran bahwa apa yang kemudian diberikan oleh pemerintah itu juga sebagai stimulan untuk kemudian melakukan naik kelasnya sendiri. Jadi kayak benar-benar untuk kemudian memacu dirinya gitu kan, untuk kemudian perekonomian dari apa yang dimiliki UMKM tersebut juga memang benar-benar naik kelas gitu ya Mas ya. Ya betul, itu wajib sih ketika pelaku UMKM itu punya keinginan untuk meningkatkan taraf bisnisnya itu wajib. Kedua juga perlu diingat bahwa KUR itu kredit bukan semata-mata diberikan gitu ya Mas. Uang terus dikasih terus nggak dikembalikan. Nah itu juga perlu diperhatikan bagi pelaku UMKM. Selain dia juga punya etos untuk bisnis, dia juga punya kewajiban untuk mengembalikan gitu loh. Itu yang mungkin akan mendukung UMKM bisa terus berkembang dan naik kelas itu. Dan tentunya juga UMKM terus menjadi roda bagi tulang punggung perekonomian Indonesia. Betul. Terima kasih sekali Mas Anwar atas waktunya, dan Sobat Bisnis, ulasan kami tadi terbit setiap hari Senin di Harian Bisnis Indonesia yang mengulas beragam informasi berkaitan soal ekonomi dan juga bisnis secara mendalam. Jangan lupa untuk berlangganan e-papernya. Sampai jumpa.